Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Dina Asfiana, NPK 6865490061045, NIM 2025106313027753, bidang studi pendidikan matematika, beserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran matematika kelas 8 fase D, materi Teorema Pitagoras di MTS Fatah Hashim, Jombang, Jawa Timur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, bagaimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit hari ini? Benar. Siapa yang sakit? Dinar, terus Chelsea, Ois, Azalia. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang hari ini sedang sakit segera sehat kembali sehingga bisa bergabung dengan kita untuk belajar di kelas ini. Amin. Anak-anak, untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Oke. Sebelumnya saya absen dulu. Tadi siapa aja yang nggak masuk? Nanti yang masuk angkat tangan ya. Oke, yang pertama Aura Yasmin. Oke, masuk. Aufa Zalfa. Aura Zafa. Ya. Aurelita. Azalia sakit. Bilkis. Chelsea sakit juga. Cherry Cika Maharani. Oke, terus Citra Mudia. Danela masuk. Dwi Wahda sakit. Diana masuk. Dilatun Dina Aulia. Dina Silviana. Dinar Alia sakit. Diva Tanisa. Divia Faza. Dian Rona. Endah Thayyibah. Fadilah. Fairuz Alma. Farah Elsa. Farah Alisa masuk. Farah Zafira. Farida Zahrani. Fatimah Az-Zahra. Vina Alfiatun. Geanandira. ANPK. Oke, ANPK. Habibatul Hayah. ANPK juga. Hanifa Nur Safa masuk. Oke. Selanjutnya silakan berdiri dulu semuanya, silakan berdiri. Nah, silakan berdiri dulu sebelum biar nanti sampean kita semua belajarnya nyaman dan semangat. Silakan sekarang dicek dulu pakaiannya sudah rapi atau belum.
Jilbabnya sudah rapi atau belum? Dilihat kanan kiri, dilihat ke temennya. Udah rapi belum ya? Rambutku kelihatan apa enggak ya? Ayo dirapikan. Lengannya yang lipatannya terlalu ke atas silakan dirapikan. Ayo. Sudah? Kalau sudah silakan ditengok ke bawah kolong meja, dilihat ada sampah atau tidak. Di bawah kursi, di bawah meja ada sampah atau mboten? Kalau ada silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Tidak ada ya? Ada yang sudah ngantuk pagi ini? Kalau ngantuk silakan ke kamar mandi dulu, wudu dulu. Ada tamboten? Oke, selanjutnya, oke, baik, berdiri aja dulu. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib ya. Sekalian berdiri karena masih suasana 17 Agustus. Sebentar, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sebentar ya. Setiap orang Sebentar. masing-masing untuk Iklan. Terima kasih untuk kamu yang tidak tercerita. Yang semangat biar nggak ngantuk. Ada teksnya di sini ya. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca dulu kontrak belajar kita. Kemarin sudah pernah disampaikan Bu Dina, supaya nggak lupa kontrak belajar kita baca bersama-sama supaya sama ingat semuanya. Mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Berpakaian rapi dan bersikap sopan. oke, yang kedua. Tidak makan selama proses kegiatan belajar. Yang ketiga. Tidak tidur selama proses kegiatan belajar. Oke, yang keempat. Mengikuti semua kegiatan dengan aktif. Yang kelima. Mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab. Oke, semuanya sudah ingat kontrak belajar kita ya. Kita lanjutkan. Oke, nah kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Coba sekarang ada problem apa di sini? Coba perhatikan ruangan kelas kita. Jika kita ingin tahu jarak dari sudut atas pojok dengan sudut bawah pojok, gimana cara mengukurnya? Bisa dibayangkan tak apa tidak? Coba perhatikan ruangan kelas kita. Ruangan kelas kita berbentuk apa? Kota itu apa? Kubus. Kubus atau balok? Hah? Kubus atau balok? Ayo sekarang diperhatikan. Sama lihat panjang sisi-sisinya apakah semuanya sama? Balok ya. Nah,
jika kita ingin tahu jarak dari sudut atas pojok ruangan, ya, dari sudut pojok atas ke sudut bawah pojok seberangnya, berarti mana? Sana ya, atau sini juga boleh. Bagaimana cara mengukurnya? Samian kira-kira? Menggunakan Garis. meteran, ya. Punya meteran sepanjang itu? Mboten. Kalau ruangannya dari sana yang ditanyakan misalkan dari ujung sana ke ujung sana, ada meteran yang sepanjang itu? Mboten. Terus bagaimana caranya? Terus gimana? Maksud sampai nanti ini mau naik ke sana terus meluncur ke sana? Mboten ya. Gimana caranya? Mengukur lebar sama panjangnya. Panjangnya apa? Lebarnya apa? Sisi-sisi ruangan. Iya, boleh. Tapi nanti bagaimana cara mengukur jarak dari pojok atas ke pojok bawah? Nah, caranya kita memakai teorema Pythagoras yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Nah, sebentar. Apa itu teorema Pythagoras? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Sebentar. Oke. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita baca bersama-sama. Yang pertama, mengidentifikasi sisi-sisi siku-siku. Tahu segitiga siku-siku itu apa? Yang seperti apa segitiga siku-siku? Yang salah satu apa tadi? Yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat itu namanya segitiga siku-siku. Ya, mengidentifikasi sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ada berapa sisi? Ada 3, namanya segitiga. Sisinya pasti ada 3. Oke. Yang kedua, menemukan dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Tadi kita sudah tahu seperti apa kasus dalam kehidupan nyata. Teorema Pythagoras itu kayak tadi untuk mengukur pojok atas dan pojok sampai ke pojok bawah. Nah, itu bagaimana teorema Pythagoras nanti kita pelajari ini. Yang ketiga, menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segitiga siku. Oke. Nah, untuk mempelajari ini semua, sekarang silakan berkelompok seperti yang sudah kita bentuk tadi ya kelompoknya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berhadapan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, sudah? Nih, oke. Saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Dikerjakan dan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ini jadi satu ya. Sudah dapat semua ya? Silakan ditulis dulu identitasnya, nama anggota kelompok masing-masing ditulis. Setelah itu perhatikan video di layar sebentar. Sama ditulis dulu identitasnya. Setelah itu kita perhatikan video berikut. Apa itu teorema Pythagoras? Untuk memahaminya, mari kita mulai dari titik A. Ke titik B. Dan ke titik C. Sekarang kita punya segitiga siku-siku ABC. Selanjutnya kita buat persegi dengan panjang AB dan kita lakukan hal yang serupa pada titik AC. Perhatikan bahwa jika kita tentu persegi-persegi biru dan hijau ke sisi BC, maka akan menurut persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan jumlah luas persegi pada titik AB dan CA. Oke. Yang pertama tentang apa itu? Yang nomor 1 tentang apa? Tentang mengidentifikasi sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Yang kedua tentang apa? Membuktikan teorema Pythagoras. Betul. Yang ketiga tentang
Penerapan teori Pythagoras pada soal cerita yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Oke, silakan didiskusikan. Siku-siku. Nah, silakan diamati. Tuliskan nama sisi miringnya. Sisi miring itu yang mana? Nah, itu namanya apa? Sisi apa? OP. Selanjut. Mana? Sisi itu yang mana? Itu. Oh. Tuh ya. Oke. Mana yang kesulitan? Kelompok berapa ini? Kesulitan nggak? Sini yang besar nulisnya nggak kelihatan ah. Kecil banget tulisan. Berarti luasnya berapa kotak ini jumlahnya? Yang 5 juga. Iya, nanti kotaknya dihitung ini juga ada berapa kotak seperti yang di contoh di video tadi. Di video nyimak tamboten tadi videonya. Oke. Ayo. Yang di sini oke. Yang di sini sekarang digunting boleh ya. Kertas kotak-kotaknya itu boleh digunting loh ya. Boleh digunting. Bikin kotaknya dulu aja. Bikin perseginya dulu. Perseginya sisinya berapa aja? Mana perseginya yang 12? Perseginya mana perseginya? Persiapan presentasi kelompok nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok akan menjelaskan tentang nomor 1. Sisi miring itu yang dimaksud itu yang miring yang tidak bersentuhan dengan sudut Q. Jadi sisi miringnya itu O dan P. Dan soal kedua, tuliskan nama sisi siku-siku. Sisi siku-siku yaitu sisi yang bersentuhan dengan siku-siku berhubungan. Jadi yang ini sisi siku-siku. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Barangkali ada yang kurang tepat dari temannya, boleh disanggah. Atau kurang jelas, boleh ditanyakan ke temannya. Ada atau tidak? Tidak ya, udah jelas ya? Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk teman kita. Oke. Presentasi kelompok selanjutnya membahas soal yang nomor 2. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini membahas nomor 2 ya, Rek ya. Untuk mengetahui sisi miringnya, kita akan hitung antara 5 cm dengan 12 cm ini, maka kita akan mengetahui panjang dari panjang sudut miringnya. Semoga kalian bisa, dan aku juga masih belajar. Udah sampai sini dulu ya, Re. Aku mau duduk lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada, perhatikan ini, ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana ini kalau gambar di depan ini? Siku-siku di C, segitiga A, B, C, siku-siku di C. Nah, sisi miring yang mana? Sisi miring atau hipotenusa adalah sisi BA atau sisi AB, atau bisa juga disebut sisi C. Kenapa disebut sisi C? C kecil karena berada di depan titik C. Ya. Kenapa disebut sisi miring? Karena bentuknya miring. Titenanya untuk apa namanya? Untuk mengetahui sisi mana yang sisi miring, mana yang siku-siku adalah di sudut siku-sikunya ini. Sisi miring adalah sisi yang tidak bersentuhan dengan sudut siku-siku. Ada yang tidur, tolong dibangunkan. Ayo bangun ya. Sisi miring adalah sisi yang tidak bersentuhan dengan sudut siku-siku.
Sisi yang selanjutnya itu sisi siku-siku, yaitu sisi yang bersentuhan dengan sudut siku. Di sini berarti sisi yang mana? Sisi A, C, dan sisi B, C atau CB. Oke, ini untuk yang soal yang pertama. Soal yang kedua. Apa tadi soal yang kedua? Membuktikan Teorema Pythagoras. Oke, seperti di contoh tadi. Nah, tadi angkanya berapa tadi? Sisinya 5 cm dan 12 cm. Nah, tugasnya sampean ini membuktikan seperti di gambar ini. Di gambar ini tadi. Kalau tadi 5 berarti bikin persegi yang 5 satuan, 5 kotak. Ya. Nah, ini tadi berapa tadi? 12. 12 berarti bikin persegi yang 12 satuan. Berarti luasnya berapa? Yang di sini ada segitiga siku-siku yang sisinya 3 cm, 4 cm dan 5 cm. 3 cm berarti luas perseginya 9. Terus kalau 4 luasnya 16. Yang ini dicari berapa? Cara mencarinya ditambahkan 16 tambah 9 berapa? 16 tambah 9 25. Nah, persegi yang luasnya 25 itu panjang sisinya berapa? 5 cm ini. Ini untuk pembuktian teorema Pythagoras seperti soal yang nomor 2 tadi. Oke, selanjutnya apa tadi yang soal nomor 3? Nah, jadi teorema Pythagoras itu bisa disimpulkan seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, ini namanya teorema Pythagoras yang kita bahas tadi. Oke. Yang nomor 3 tadi ada permainan, ada anak bermain layang-layang. Sudah betul gambarnya seperti itu tadi. Panjang benangnya 100 meter. Jarak antara di bawahnya layang-layang pas itu dan jaraknya ke anak, dari anak ke bawahnya layang-layang 60 meter. Udah bener gambarnya ya. Jangan berkecil hati, udah betul sampean ya. Udah pinter. Terus, yang ditanyakan apa tadi? Tinggi layang-layang. Tinggi layang-layang berarti dihitung dari layang-layang di atas sampai ke bawah, sampai ke tanah. Berapa meter? Caranya kita memakai teorema Pythagoras. Nah, karena yang diketahui sisi miringnya 100 meter, terus dan satu sisi siku-siku, maka kita cari satu sisi siku-siku yang lain. Berarti bukan ditambah tapi dikurangi. 100 meter kuadrat dikurangi 60 kuadrat. 100 kuadrat berapa? 10.000. 60 kuadrat 3.600. Dikurangi hasilnya 8.400. Nah, berapa ini? Berarti akar dari 8.400 sama dengan kok 80. Akar dari 6.400 sama dengan 80 meter. 80 meter. Ini pengaplikasian teorema Pythagoras pada soal cerita. Oke, Bon. Terima kasih untuk hari ini. Terus selanjutnya, jadi apa saja tadi? Teorema Pythagoras itu di kehidupan sehari-hari apa aja tadi? Ada anak yang main layang-layang, ada apa lagi tadi? Mengukur pojokan ruang kelas ya. Apa lagi? Bermanfaat untuk desain dan arsitektur. Terus apa lagi itu? Navigasi dan GPS. Itu apa itu navigasi? GPS. Kalau GPS pernah dengar kata-kata GPS? Di apa itu? Dilacak di mana? Di HP ya, Google Map dia. Terus ada apa lagi? Olahraga. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk materi teorema Pythagoras ini. Ayo bangun. Halo, bangun dulu. Oke. Kita lanjutkan. Kita buat rangkuman untuk materi hari ini. Teorema Pythagoras adalah rumus dalam geometri yang berlaku untuk segitiga siku. Rumusnya apa tadi? Nggak keluar gambarnya. Rumusnya adalah
C kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Nah, teorema ini digunakan untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Seperti contoh soal yang tadi. Oke, udah selesai untuk hari ini. Sekarang kita jawab bersama-sama ini refleksi untuk peserta didik. Ada soal yang pertama, silakan dibaca bersama-sama soalnya. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Bagaimana perasaan kalian sekarang? Menakjubkan, happy. Ada yang sedih? Ada yang sedih? Ngantuk. Jangan ngantuk ya, ayo semangat, jangan ngantuk. Yang kedua, bagian mana yang menurutmu paling sulit dari mata pelajaran ini? Yang mana tadi yang paling sulit? Yang pengaplikasi, yang mana? Yang nomor 3 berarti? Soal cerita. Nah, ya soal cerita berarti nanti di rumah dipelajari lagi yang bagian soal cerita. Terus yang ketiga, Apa yang akan dibaca bersama-sama. Apa yang akan lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Apa yang akan kalian lakukan? Belajar lebih giat lagi. Oke, yang keempat, Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? kepada siapa? Teman yang lebih paham. Kepada ibu guru juga boleh. Yang kelima, Jika kamu diminta untuk memberi bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? dikasih bintang berapa? 1 sampai 5. Mau kasih bintang berapa untuk usaha sampean hari ini? 3 aja. 4. Lah usaha enggak tadi? Usahanya penuh semangat apa enggak? Usaha banget berarti ya dikasih bintang yang banyak uang untuk dirinya sendiri biar lebih semangat gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, yang terakhir ini ada soal dikerjakan di rumah untuk PR ya. Kerjakan masing-masing dikerjakan, nanti pertemuan depan dikumpulkan. Oke. Nih. Dikasih nama nanti ya di kertasnya ya. Dibagi. Bagikan ke teman. Bagikan. Ini banyak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan terus dikumpulkan pertemuan depan, oke? Oke. Oke, anak-anak. Untuk yang terakhir hari ini, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih dari Bu Dina. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.